Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ibrahim, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IGN Sultan Amai Gorontalo. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi kali ini, yaitu etika, moral dan tanggung jawab keilmuan. Ditulis oleh Dr. Firmansyah MPD. Oke, langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama yaitu etika dan moral. Makna etika dapat dikelompokkan menjadi kumpulan nilai dan moral untuk berpikir dan bertindak seorang ilmuwan. Istilah kunci dari bahasa etika adalah sekumpulan nilai, hak, kewajiban, peraturan dan hukumannya. Ilmu sebagai aktivitas dan metode ilmiah juga memiliki etika yang tinggi, hingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang objektif. Moral diartikan sebagai etika atau akhlak. Sejak sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, banyak dibicarakan secara mendalam, didiskusikan dan dianalisa kalangan para pemikir yang memfokuskan diri pada falsafah hidup dan perilaku manusia. Karenanya, moral selalu berhubungan dengan cara berpikir manusia yang dicetuskan dalam perilaku nyata dan bisa dinilai oleh pihak sesamanya, baik melalui cara mendengar, melihat, merasa, atau diolah dalam pikiran dan hati sanubari. Dibuktikan dan terlihat dengan jelas segala perbuatan dan tindakannya yang sesuai antara kata dan perbuatan. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan. Ilmu menghasilkan teknologi yang diterapkan pada masyarakat. Teknologi dan ilmu pengetahuan dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamatan bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Penilaian moral diukur dari sikap manusia sebagai pelakunya. Timbul pula perbedaan penafsiran seperti penggunaan bom atom, misalnya dianggap tidak etis karena menghancurkan kehidupan umat manusia. Meski demikian, bagi pelaku yang bersangkutan dengan menggunakan bom atom, hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan sekelompok umat manusia. Misalnya dengan penggunaan bom atom, maka suatu negara dapat membenarkan atas nama melindungi warga negaranya dalam keadaan perang. Pembenaran dengan demikian selalu bisa memunculkan bergantung pada konteks untuk situasi yang dihadapi. Dihadapkan dengan masalah moral akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan dapat dipilahkan menjadi dua golongan pendapat, yaitu yang pertama, golongan yang berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologi. Golongan kedua adalah golongan yang berpendapat ilmu netralisasi. Ilmu hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan nilai-nilai moral. Fungsi ilmuwan tidak berhenti pada penilaian dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Dengan kata lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Implikasi penting dari tanggung jawab sosial seseorang ilmuwan ialah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landasan etis yang kokoh. Di bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi hanya memberi informasi, namun memberi contoh. Dia harus tampil di depan. Bagaimana caranya bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas atau metodologis yang tepat.
Seorang ilmuwan secara moral tidak akan memberikan hasil penelitian atau penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakannya bangsa sendiri. Yang ketiga, moralitas ilmu pengetahuan. Nilai ini menyangkut etika, moral, dan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena dalam penerapannya, ilmu pengetahuan juga punya bias negatif dan destruktif. Maka diperlukan patron nilai dan norma untuk mengendalikan potensi ID libido dan nafsu angkara murka manusia ketika hendak bergelut dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Disinilah etika menjadi ketentuan mutlak yang akan menjadi well supporting bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat hidup serta kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hakikat moral tempat ilmuwan mengembalikan kesuksesannya. Baiklah, terima kasih. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya maaf. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.